Wadidaw, akhirnya One Piece chapter 1079 sudah hadir ke tengah-tengah kita semua, Leo. Dan kembali kukatakan, selamat Hari Raya Nyepi buat sahabatku semua yang merayakan. Dan selamat buat sahabatku semua juga yang sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1079 diberi judul Yonko Bajak Laut Rambut Merah, Akagami no Sans. Cerita chapter kali ini cukup pendek karena hanya terdiri dari 15 halaman. Masuk ke cover chapter, kali ini adalah cover request atau sampul permintaan pembaca, di mana kita diperlihatkan di bagian sampul jika kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, memberikan air pada seekor singa karena dia salah mengira jika singa tersebut adalah bunga matahari. Memang kocak si Baka Sencho. Hal seperti itu saja nggak bisa dia bedakan. Tapi ya itulah kapten tercinta kita. Usop dan Kaku saja dia nggak bisa bedakan, hanya karena hidungnya sama. Kaisar Klon yang menyamar saja dia nggak sadar. Dan bahkan si kepala belah Poxy menipunya saja dia nggak sadar juga, Leo. Sencho. Baik, setelah di chapter sebelumnya kita akhirnya mengetahui siapa sang pengkhianat sebenarnya, yaitu Vegapunk York, yang ingin menjadi Tenryubito atau kaum naga langit, yang mana dia berpose yang hampir mirip dengan seorang Don Quixote do Flamingo sambil memegang pistol usai membunuh Vegapunk Saka. Apa yang ada pada York memang mirip dengan Dovi. Selain pose jongkok santuinya, dia juga terikat dengan kaum naga langit atau Tenryubito serta menggunakan pistol untuk membunuh ayahnya. Memasuki chapter kali ini dimulai dengan kilas balik tentang Vegapunk York yang terjadi beberapa jam yang lalu. York menyadari bahwa pemerintah dunia telah mengkhianatinya dan mereka ingin melenyapkannya juga bersama Vegapunk yang lain. Namun Vegapunk York sudah bersiap. York berkata, "Jika begitu, aku memiliki rencanaku sendiri," ucapnya. Vegapunk York lalu memerintahkan semua Seraphim mulai dari S-Shark, S-Bear, S-Hawk, dan S-Snake untuk membunuh semua orang kecuali dirinya, Stella atau Vegapunk yang asli, serta agen Superpol yang ditangkap di laboratorium bawah tanah. Widih, jadi inilah alasan Seraphim mengamuk dan mencoba membunuh semua orang. Semua itu adalah rencana dari York setelah dia merasa dia telah dikhianati oleh pemerintah dunia. York sungguh ironi mengkhianati orang-orang di sisinya demi ingin menjadi Tenryubito, yang mana hal tersebut tak akan pernah terjadi atau tak mungkin terjadi. Kemudian kembali ke cerita, untuk sebuah antisipasi keselamatan dirinya, Vegapunk York memerintahkan S-Snake atau Seraphim ular buah hantu untuk mengubahnya menjadi batu terlebih dahulu dan kemudian mengembalikannya menjadi normal kembali kemudian. Dan sepertinya York juga memberikan perintah lain kepada S-Snake, namun kita tidak dapat melihatnya dalam chapter kali ini. Oh alah, jadi rencananya seperti itu. Tapi tetap sebuah rencana yang penuh resiko. Padahal sebenarnya dengan adanya Yonko Mugiwara no Luffy, harusnya meminta bantuan dan berada di dekatnya sudah menjadi pilihan yang paling tepat. Karena Luffy saat ini punya kemampuan untuk mengamankan seluruh Vegapunk. Dan kembali ke cerita, flashback berakhir dan kita melihat S-Snake terbang di suatu tempat di masa sekarang. Apakah dia menuju ke tempat York? Menarik menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Berpindah ke sisi lain, evakuasi penduduk di Pulau Egghead masih saja terus berlangsung, mengingatkan kita dengan momen Ohara saat Buster Call terjadi. Dan saat ini jumlahnya berkali-kali lipat dari kejadian Ohara. Dan dikatakan juga jika di luar pulau atau di perairan Pulau Egghead, kita bisa melihat salah satu kapal bajak laut Blackbird atau Kurohige sedang mendekati Pulau Egghead. Dan bener, ternyata salah satu kapal bajak laut Kurohige, Leo. Berarti kemungkinan besar memang setidaknya jika bukan Kurohige sendiri, setidaknya kapten atau komandan Titansnya lah yang sedang menuju ke Pulau Egghead.
Dan jika boleh berasumsi, menurutku kemungkinan besar itu adalah mantan Admiral Aokiji alias Kuzan, karena dia yang paling terhubung untuk insiden Buster Call seperti dahulu ketika di Pulau Ohara, yang mana kala itu dia menyelamatkan Nico Robin dan juga Jaguar di Saul yang ternyata hanya dibekukan sementara. Gokil sih jika ini benar terjadi. Baik Leo, sekarang kita berpindah ke tempat lain, tempat yang jauh, yaitu Pulau Elbap. Setelah sebelumnya kita melihat bajak laut Eustace Captain Kidd yang sudah bersiap untuk berbenturan dengan kelompok Yonko Akagami no Sangs beserta beberapa raksasa legend mulai dari Dory dan Brogy. Kali ini kita diperlihatkan jika Eustace Captain Kidd sedang berhadapan atau bertarung dengan para kapten dari armada bajak laut rambut merah. Dan diketahui dan dijelaskan jika para kapten di bawah armada bajak laut rambut merah lebih lemah dibandingkan dengan kapten-kapten dari armada Yonko lainnya. Mereka berhasil bertahan hidup karena Akagami no Sangs memberikan benderanya kepada semua orang untuk melindungi mereka. Wih, ini menandakan betapa mengerikannya Yonko Akagami no Sangs dan kru utamanya, karena para kapten aliansinya kekuatannya bahkan di bawah para kapten milik Yonko lainnya. Wajar saja di akhir perang Marineford, angkatan laut ketar-ketir saat mereka datang dan bahkan bersedia mengakhiri perang Marineford. Kembali ke cerita, berlanjut dikatakan jika bajak laut rambut merah berada di dekat pantai, mereka sedang berbicara sambil mendekati pertempuran. Lucky Rock berteriak, "Kapten, tetaplah di sini, tangani ini dengan baik," ucapnya. Sangs selalu berkata, "Anak itu memiliki bounty 3 juta berry. Jangan meremehkan pertumbuhan anak muda." Lalu kemudian Sangs bertanya kepada Hongo, apakah ada informasi baru tentang Blackbird alias Kurohige. Dan Hongo menjawab bahwa mereka hanya tahu jika Blackbird meninggalkan Hachinosu atau Beehive atau Pulau Bajak Laut, namun tidak ada informasi yang lain. Kemudian Sang kembali berkata, "Aku berpikir Kurohige akan muncul di negeri Wano Kuni, namun ternyata dia tidak muncul," ucapnya. Ternyata ini mungkin alasan Sangs dan kelompoknya berada di dekat negeri Wano Kuni. Nampaknya dia bersiap juga untuk setidaknya mengatasi pergerakan sang Yonko kegelapan, Marshal Ditich. Kembali lagi ke cerita, Sangs meminta Yasop untuk melihat apakah luka-luka bajak laut Eustace Captain Kidd dari pertempuran mereka di negeri Wano Kuni sudah sembuh sebelum memulai pertempuran. Lalu Yasop menjawab, "Mereka terlihat sangat sehat, Kapten." Kemudian setelah itu, Eustace Captain Kidd membuat sebuah railgun yang sangat besar, sementara Sangs tiba di pantai. Kemudian Kidd menembakkan railgun tersebut. Kidd berteriak, "Rasakan ini, damn it bang!" atau bang terkutu. Dan melalui serangan tersebut, Eustace Captain Kidd menghancurkan semua kapal armada bajak laut rambut merah dan mengalahkan semua kapten dengan serangannya. Ngeri juga serangan Kidd ya Leo. Namun, sebenarnya bukan itu yang terjadi Leo. Serangan Eustace Captain Kidd adalah pemandangan masa depan yang dilihat Akagami no Sangs berkat Kenbun Sokuhaki yang luar biasa atau level atas. Bahkan itu bukan sekilas seperti Katakuri dan Luffy, tapi Sangs bisa melihat gambaran masa depan yang cukup panjang. Gokil, murid Rayleigh dan juga Goldie Roger. Berlanjut, Ben Beckman berbicara dengan Sangs. "Anda sepertinya melihat masa depan di sana, bukan?" Sangs menjadi marah dan serius setelah mengetahui seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan Kidd jika dia membiarkannya menyerang. Akagami no Sangs melompat menuju kapal Eustace Captain Kidd dan menyerang mereka dengan Kamusari Divine Der Partur di halaman ganda yang super epic. Sangs menggunakan serangan yang sama dengan yang digunakan Goldie Roger ketika melawan Kozuki Oden di masa lalu. Akibat serangan tersebut, Eustace Captain Kidd tidak sadarkan diri, dan Killer yang mencoba membantu Kidd menahan serangan tersebut batuk darah
dan tidak bisa bergerak. Kid dan Killer telah dikalahkan hanya dalam satu serangan. Bajak laut Kid memohon belas kasihan dari Akagami no Sans dan kemudian memberinya semua rod poneglyph yang mereka miliki. Sans tidak mengatakan apa-apa dan kemudian melompat menjauh dari kapal bajak laut Eustace Kapten Kidd. Sementara itu di pantai, Dory dan Brogy ingin mengatakan sesuatu. Dory dan Brogy berteriak, "Hei manusia kecil, jika kau mengarahkan senjatamu ke negeri orang lain, bersiaplah untuk menemui nasib yang sama." Hakoku Warrior Nation. Dory dan Brogy menggunakan serangan yang sama seperti yang pernah mereka keluarkan di Little Garden dulu dan menghancurkan Victoria Pang sepenuhnya. Lalu selanjutnya, Eustace Kapten Kidd dan seluruh krunya tenggelam di laut. Narator mengatakan, Eustace Kapten Kidd dengan bounty 3 miliar berry dan krunya benar-benar dimusnahkan. Dan cerita selesai. Minggu depan libur. Saatnya Oda Sensei rehat sejenak. Sepertinya beliau ingin nonton drakor, Leo. Dan untuk dongeng atau review lengkapnya, kalian tunggu saja. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besar. Sekian.